Tapi sayangnya Kikuko ini meninggal dunia dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini aku mau ceritain beberapa urban legend dari Jepang. Karena akhir-akhir ini aku nih suka banget nonton anime. Jadi aku penasaran banget urban legend apa yang ada di Jepang. Nah, aku mau ngasih tahu apa sih itu urban legend, tapi secara singkat aja ya. Jadi urban legend tuh kayak cerita legenda atau mitos yang dipercayai beberapa orang, dan itu tuh biasanya tersebar dari mulut ke mulut. Itu tuh biasanya menceritakan tentang horor, misteri, dan juga kadang kisah moral. Yang pertama ada Desa Inunaki. Nah, Desa Inunaki ini belum diketahui keberadaannya itu ada atau enggak sih. Dan juga akses ke sana itu cuma ada satu, yaitu melalui terowongan Inunaki. Nah guys, konon katanya kalau misalkan ada yang masuk ke Desa Inunaki ini, dia bakalan gak selamat atau dia tuh bakalan ditakdirkan jadi matinya itu dengan cara gak wajar atau bisa bilang kejam gitu. Jadi kayak bener-bener matinya tuh mati yang mengerikan. Nah guys, kisah-kisah yang beredar di terowongan Inunaki ini kemungkinan besar terinspirasi dari salah satu pembunuhan yang bener-bener brutal banget yang terjadi pada sore hari di bulan Desember tahun 1988 oleh sekelompok geng yang dia tuh menculik, merampok, serta menyiksa Umeyama Koichi, yaitu pria berusia 20 tahun yang sehabis itu langsung dibakar hidup-hidup di terowongan itu. Bayangin gak sih, kayak serem banget. Nah, terowongan Inunaki ini dianggap sebagai salah satu tempat yang paling berhantu di Jepang. Nah, penduduk setempat itu bilang kalau misalkan kita lagi di sekitar terowongan, kita tuh nyalain alat elektronik seperti handphone atau laptop, itu bisa mati, ataupun kalau misalnya lagi naik mobil tuh mogok guys. Creepy banget gak sih? Lalu sering terdengar gonggongan anjing dan juga suara jeritan yang bener-bener mengerikan banget di sekitar terowongan. Menurut kalian gimana kalau kalian menjadi orang yang ada di deket terowongan itu? Kayak pasti serem banget gak sih? Urban legend yang kedua adalah boneka Okiku. Okiku, the doll. The doll would never be out of Okiku's sight. It had an Okapa hairstyle, common in traditional Japanese dolls. The hair is cropped around jawline length and has a short fringe over the forehead. Nah, pada tahun 1918 di Hokkaido, ada seorang yang bernama Eikichi Suzuki sedang membelikan boneka, yaitu boneka tradisional Jepang yang disebut dengan Okapa doll atau boneka yang berambut bob ya, berambut pendek, itu untuk adiknya yang bernama Kikuko. Tapi sayangnya Kikuko ini meninggal dunia dikarenakan pilek, dan keluarganya menyimpan boneka itu di kuil dan dinamakan boneka Okiku. Tapi nih guys, keluarganya si Kikuko ini merasa ada yang aneh dari boneka itu. Rambut boneka Okiku ini semakin panjang. Nah, di kuil Manenji ini kalian bisa lihat si boneka Okiku, tetapi kalian gak boleh foto dia. Walaupun pendeta di kuil Manenji ini sudah memotong rambut dari boneka Okiku ini, tetapi rambutnya tetap tumbuh panjang guys, dan melebihi lututnya. Pendeta-pendeta di sana kerap kali bermimpi buruk, serta pengunjung-pengunjung tuh kadang ngeliat si boneka Okiku tuh lagi ngebuka mulutnya pelan-pelan gitu loh guys. Dan juga yang paling parahnya apa? Boneka itu tumbuh gigi susu. Serem banget gak sih? Bayangin kalau misalkan di Indonesia, jangan. Oke guys, kita lanjut ke urban legend yang ketiga, itu Akamanto. Nah, Akamanto atau juga jubah merah ini biasa menggunakan topeng berwarna putih dan juga jubah merah yang panjang. Jadi ada beberapa versi sih tentang si Akamanto ini. Yang pertama, katanya dia tuh kalau misalkan ketemu sama korbannya, dia tuh bawa kertas toilet berwarna merah dan juga biru. Tapi di versi lain juga disebutkan bahwa dia tuh nggak bawa apa-apa, kayak cuman dia tuh berjubah merah aja. Nah, menariknya, setiap dia ketemu korban itu harus memilih. Jadi dia harus milih warna merah atau biru. Sebenarnya dari dua pilihan itu nggak ada yang aman guys. Jadi kedua pilihan itu tetap membuat korban itu mati.
Kenapa? Karena kalau dia milih merah, dia itu bakalan dikasih tusukan sampai darah itu bersimpanan kemana-mana. Dan kalau dia milih biru, dia itu bakal dicekik ataupun dia bakal dihisap darahnya sampai mukanya itu warna biru. Jadi dia bakalan terkapar mati di lantai gitu guys. Jadi pilihan terbaik sih itu buat kabur aja sih. Tapi kita nggak ada yang tahu, we never know apakah kita bakal selamat kalau kita kabur atau enggak. Nah, beberapa orang mempercayai kalau si Akamanto ini adalah pembunuh di kehidupan nyata yang bernama Aogeto atau yang artinya adalah selimut biru di prefektur Fukui tahun 1906. Tapi balik lagi ya guys, ini juga cuma urban legend. Nah guys, itu adalah urban legend dari Akamanto. Gimana nih kalau misalkan ketemu Akamanto, kalian mau lari atau mau coba jawab warna merah atau biru? Kayak jangan deh, kayak jangan. Nah, membahas tentang Hanako ini adalah urban legend yang akan kita bahas terakhir ya hari ini. Kalian tahu gak sih atau pernah dengar tentang Bloody Mary? Kalau kalian pernah tahu ataupun pernah dengar tentang Bloody Mary, si Hanako ini adalah versi Jepangnya dari Bloody Mary. Nah, sama seperti Bloody Mary, si Hanako ini juga harus dipanggil. Caranya kalian pergi ke toilet di lantai 3, pintu ketiga, dan ketuk secara 3 kali. Dan kalian harus memanggil dia seperti ini. Hanako, soko ni masuka. Jadi artinya adalah Hanako, apakah kamu di sana? Nah, setelah dipanggil, pintu itu bakalan terbuka pelan-pelan. Lalu si Hanako versi kecilnya ini bakalan muncul dengan rok merah dengan rambut itu disanggul ya guys. Nah, di versi lain juga menceritakan kalau si Hanako ini muncul sambil bertanya sama yang manggil dia apakah dia membutuhkan teman atau tidak. Nah, terlepas dari jawaban itu, Hanako bakalan menyeret dan juga menghabisi orang yang memanggil si Hanako ini. Nah guys, itu adalah akhir dari cerita urban legend yang aku bahas hari ini. Menurut kalian mana yang paling serem? Langsung komen di bawah ya. Dan apakah kalian tertarik sama cerita-cerita urban legend di negara lain, atau kalian udah angkat tangan deh sama cerita-cerita urban legend yang aku ceritain dari Jepang hari ini? Jadi kalian udah kayak enggak gue nggak mau dengar lagi cerita tentang urban legend. Kalian komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.